Pernah nggak sih lo mikir, kenapa semesta ini begitu teratur? Gimana bisa segalanya kayak udah diatur dari awal? Kayak, bayangin lo main dadu 100 kali, dan hasilnya selalu angka 6. Pasti lo curiga, wah ini bukan kebetulan nih. Nah, beberapa ilmuwan juga ngerasa gitu pas mereka lihat hukum alam. Mereka nggak asal bilang Tuhan itu ada, tapi mereka mikir, kok semuanya terlalu rapi? Contoh paling mencengangkan itu ada di konstanta alam. Ini bukan hal sepele, karena seluruh struktur semesta bergantung pada nilai-nilai yang sangat spesifik dan presisi banget. Kalau satu aja meleset sedikit, bukan cuma manusia yang nggak akan ada, tapi semesta pun nggak akan terbentuk. Misalnya, kita mulai dari konstanta gravitasi. Nilainya itu pas banget buat ngizinin bintang terbentuk, menyala, dan akhirnya menghasilkan unsur-unsur kehidupan seperti karbon dan oksigen. Tapi kalau nilainya lebih kecil sedikit aja, bahkan sekecil 0,001, tarikannya jadi terlalu lemah. Bintang nggak bisa nyala, nggak ada panas, nggak ada cahaya, dan otomatis nggak ada kehidupan. Sebaliknya, kalau gravitasi terlalu kuat, semua materi langsung runtuh jadi lubang hitam. Bayangin, semesta kita bakal jadi tempat penuh kehampaan gelap gulita. Tanpa planet, tanpa cahaya, tanpa kehidupan. Terus ada juga gaya elektromagnetik yang ngatur gimana proton dan elektron bisa tarik-menarik dan membentuk atom. Nah, kalau kekuatannya berubah dikit aja, atom karbon yang jadi dasar kehidupan nggak akan bisa terbentuk. Dan tanpa atom, jelas nggak ada molekul. Artinya nggak ada air, oksigen, DNA, atau tubuh manusia. Lalu yang paling gila, konstanta kosmologis. Ini adalah gaya tolak semesta yang bikin alam semesta mengembang. Kalau nilainya beda 1/10⁻120, semesta bisa jadi dua kemungkinan ekstrem. Pertama, mengembang terlalu cepat, sampai semua materi tercerai-berai sebelum sempat jadi bintang. Kedua, mengkerut terlalu cepat, kayak balon yang langsung kempes. Bandingin deh, presisinya itu kayak lo melempar panah dari ujung alam semesta, dan panah itu nancap tepat di titik sekecil atom. 1 dari 100 miliar triliun. Gila kan? Gampangnya gini, bayangin lo nyoba naruh pensil secara vertikal di atas ujung jarum, terus berharap dia tetap berdiri stabil selama miliaran tahun. Mungkin secara teori bisa, tapi di dunia nyata, nggak bakal kejadian. Tapi ternyata, itulah yang terjadi di semesta kita. Semua konstanta ini kerja bareng, sinkron banget, tanpa meleset. Kayak orkestra kosmik yang setiap instrumennya main di nada yang sempurna. Dan ini bukan cuma pendapat orang beragama loh. Bahkan Sir Fred Hoyle, seorang astrofisikawan Inggris yang awalnya skeptis banget soal keberadaan Tuhan, sampai harus mengakui, kesannya, ada intelek super yang benar-benar ngutak-atik hukum fisika. Dia nggak ngomong gitu karena dia religius, tapi karena data dan angka-angka ini nggak masuk akal kalau cuma dianggap kebetulan. Coba lo pikirin baik-baik, kenapa kita bisa tahu kapan petir bakal nyamber? Kenapa kita bisa ngitung posisi planet sampai akurat ke detik-detiknya? Jawabannya sederhana tapi dalam, karena alam semesta ini patuh banget sama hukum matematika. Semua fenomena alam, dari yang paling kecil sampai yang paling besar bisa dijelasin pakai rumus. Bukan cuma kira-kira, tapi presisi. Gerak planet, tinggal pakai hukum Newton, energi dan massa, disatukan dalam persamaan legendaris E/mc2, cahaya, medan listrik, gelombang magnetik, semua tunduk pada persamaan Maxwell. Bahkan partikel terkecil di alam semesta, yang ukurannya lebih kecil dari atom, masih bisa diprediksi dengan rumus-rumus di fisika kuantum. Semuanya kayak punya pola, kayak ada cetakan matematis yang jadi dasarnya. Sekarang, bayangin situasi ini. Lo lagi jalan-jalan di hutan, terus lo nemu sebuah batu. Di batu itu tertulis jelas, pakai huruf rapi, "Selamat datang." Lo pasti mikir, wah, ini pasti buatan orang. Lo nggak akan pernah mikir itu cuma hasil erosi angin dan air secara acak, kan? Nah sekarang bandingin itu sama alam semesta.
Semesta ini nggak cuma punya satu kalimat, dia punya bahasa lengkap. Bahasa itu adalah matematika, bahasa yang universal, konsisten, dan bisa dimengerti makhluk cerdas. Dari struktur atom, orbit planet, sampai ke spiral galaksi, semuanya bisa ditulis dalam rumus. Nggak acak, nggak ngawur, teratur dan elegan. Albert Einstein, orang yang nggak gampang percaya sembarangan, bahkan pernah bilang, yang paling nggak bisa dipahami dari alam semesta adalah dia bisa dipahami. Coba resapi kata-kata itu. Dia nggak bilang semesta itu indah atau megah, tapi justru heran karena semesta ini bisa dimengerti, seolah-olah memang sengaja dirancang supaya bisa dipahami. Ini kayak lo nemu sebuah buku. Isinya rapi, bahasanya logis, kalimatnya nyambung. Makin lo baca, makin terasa masuk akal. Masa iya lo bilang, ini cuman tinta tumpah yang kebetulan jadi buku. Masuk akal nggak? Itulah kenapa banyak ilmuwan, bahkan yang tadinya ateis, jadi mulai mempertanyakan ulang, apakah semua keteraturan ini bisa muncul tanpa desain? Apakah hukum matematika ini bisa ada tanpa hukum yang menulisnya? Mungkin bukan soal agama tapi soal logika. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling gila, kesadaran. Coba lo renungin, tubuh lo tersusun dari atom-atom mati. Hidrogen, karbon, oksigen, semua itu cuma partikel kecil yang bisa lo temuin di benda mati. Tapi anehnya, dari kumpulan partikel itu, lo bisa mikir, lo bisa ngerasa sedih, seneng, marah, jatuh cinta. Lo bisa merenung dan nanya hal yang sangat filosofis. Kenapa gue hidup? Apa makna semua ini? Apa yang terjadi setelah mati? Sekarang pertanyaannya, gimana bisa benda mati yang asalnya dari tanah dan bintang bisa nyiptain kesadaran yang dalam dan kompleks kayak gitu? Bayangin ya, komputer super canggih bisa ngolah miliaran data per detik. Tapi apakah dia tahu dia lagi ngapain? Enggak. Komputer bisa menang catur lawan Grandmaster, tapi dia nggak pernah mikir gue menang nih. Dia nggak punya rasa, nggak punya kesadaran. Lo beda. Lo tahu lo lagi mikir, lo bisa ngerasain dunia bukan cuma nerima input kayak mesin. Lo bisa ngebayangin hal yang belum terjadi. Lo bisa bermimpi, berharap, bahkan spiritual. Dan disinilah banyak ilmuwan mulai nyerah. Kesadaran gak bisa dijelasin cuma lewat reaksi kimia di otak. Gak ada rumus matematika yang bisa gambarin perasaan cinta atau makna hidup. Roger Penrose, fisikawan ternama dari Inggris, pernah bilang, kesadaran bukan sekadar efek samping dari otak. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum kita mengerti. Dan ini bukan pendapat religius doang. Bahkan ilmuwan sekuler pun mulai jujur. Kita nggak tahu gimana kesadaran bisa muncul. Kalau kesadaran itu cuma hasil reaksi kimia, kenapa lo bisa punya nilai moral? Kenapa lo bisa bilang, ini salah, ini benar? Padahal, dari sudut pandang fisika, semua cuma interaksi partikel. Tapi realitanya nggak sesederhana itu. Lo bisa ngerasa bersalah, lo bisa mengampuni, lo bisa mencari makna. Dan pertanyaan besarnya adalah, apakah mungkin semua itu cuma kebetulan biologis? Atau ada sesuatu di balik kesadaran manusia? Sesuatu yang lebih tinggi dari materi? Sesuatu yang mungkin sengaja merancang lo buat bisa menyadari keberadaannya? Jadi kalau kita gabungin semuanya, alam semesta terlalu presisi buat disebut. Kebetulan matematika semesta terlalu teratur kayak bahasa. Dan kesadaran manusia terlalu dalam buat dijelasin pakai atom doang. Lo boleh aja nggak percaya agama, tapi bukankah masuk akal kalau ada sesuatu yang lebih besar dari kita yang bikin semua ini? Kata Einstein juga, sains tanpa agama itu lumpuh, agama tanpa sains itu buta. Jadi, mungkin pertanyaan sebenarnya bukan Tuhan itu ada atau enggak, tapi apa kita siap mengakui tanda-tanda keberadaannya?